Jadi gini, kalau yang ngikutin sharing online kita beberapa minggu yang lalu, Dr. Fajriah itu membahas tentang kesehatan organ. Jadi yang pertama itu kesehatan organ jantung, yang kedua kesehatan organ saluran pernafasan. Nah, di dalam home sharing online itu kita bahas dari mulai mekanisme kerja organnya, dari mulai terus ciri-ciri penyakitnya apa dan resep herbalnya. Tapi sebenarnya sebelum bahas ke herbalnya, kita mesti tahu dulu dok ya, itu kalau di buku diktat KHT dasar ada kan rukun penyembuhan. Nah, jadi hari ini kita bahas full tentang rukun penyembuhan pengobatan herbal ya dok. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bareng-bareng bersama Dr. Fajriah. Baik dok, silahkan disapa para mitra seluruh dunianya. Windy ucapkan selamat datang bagi semua penonton dari mitra HNI di seluruh dunia. Silahkan di subscribe dan like videonya. Akan banyak banget informasi bermanfaat di seluruh Indonesia. Windy jadi deg-degan. Iya. Semoga tidak mengecewakan ya, kalau ada salah kata mohon maaf. Jadi gini, kalau yang ngikutin sharing online kita beberapa minggu yang lalu, Dr. Fajriah itu membahas tentang kesehatan organ. Jadi yang pertama itu kesehatan organ jantung, yang kedua kesehatan organ saluran pernafasan. Nah, di dalam home sharing online itu kita bahas dari mulai mekanisme kerja organnya, dari mulai terus ciri-ciri penyakitnya apa dan resep herbalnya. Tapi sebenarnya sebelum bahas ke herbalnya, kita mesti tahu dulu dok ya, itu kalau di buku diktat KHT dasar ada kan rukun penyembuhan. Nah, jadi hari ini kita bahas full tentang rukun penyembuhan pengobatan herbal ya dok. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bareng-bareng bersama Dr. Fajriah. Baik dok, silahkan disapa para mitra seluruh dunianya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Cuman bedanya kita bersama Shell ya. Iya. Alhamdulillah Pak Matori, teman-teman HNI Khadijah dan teman-teman LED HNI, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya pada hari ini. Biasanya kita 1 jam ya. Iya. Jadi 2 jam. 2 jam dari spesial jam 1 banget sampai jam 3. Iya. Dan luar biasanya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu ini ya. Hari ini Prabu Muli cukup panas. Bagus banget. Dari pagi sampai saat ini mati lampu. Ya, alhamdulillah dengan fasilitas yang ada kita manfaatkan bisa tetap online walaupun mati lampu dari pagi sampai saat ini. Masya Allah. Iya, alhamdulillah masih ada kesempatan bisa bersua. Hari ini betul kita akan cerita tentang 4 syarat kesembuhan atau 4 syarat rukun kesembuhan ya. Jadi kalau rukun itu kalau di sholat itu artinya wajib ya. Wajib. Kalau nggak dijalankan artinya nggak sah sholatnya. Iya. Nah itu dalam berobat pun, dalam pengobatan pun penting sekali ada rukun kesembuhan itu. Sehingga kita bisa maksimal. Oke. Ya, bisa maksimal. Nah, tentang konsep sehat dan sakit mungkin ya teman-teman sudah mulai ada yang tahu ya bahwa apa sih yang disebut sakit ya, apa sih sehat, apa benar-benar kita ini sehat. Ada sehat definisi WHO yang sempurna banget gitu ya. Nah kita juga ada kalanya itu kita mengalami penurunan imunitas ya, imunitas kita turun, sakit. Nanti sakitnya itu bisa ada, kemarin kita bahas tentang tahapan penyakit. Tahap penyakit itu ada yang akut ya, ada yang baru kita sakit misalnya demam berdarah ya, ada virus yang masuk ke tubuh kita ya, dari gigitan nyamuk Aedes ya masuk ke tubuh kita, jadilah nanti kita demam, terserang penyakit demam tinggi disebut dengan demam dengue, demam berdarah. Nah itu termasuk akut, masuk dalam penyakit akut.
Ada juga yang penyakit yang subakut ya, ya sudah melebihi semakin lama waktunya. Kemudian jadi semakin lama penyakit itu dibiarkan, akhirnya masuk jadi penyakit yang kronis. Oke. Ya, penyakit yang kronis dan akhirnya lama-lama organnya mengalami banyak gangguan, kerusakan di organ, akhirnya jadi penyakit degeneratif. Nah itu penting sekali pahamin. Kadang-kadang orang itu sudah penyakit degeneratif, pengen sembuhnya seperti penyakit akut. Pengen cepet dok ya? Iya, pengen cepet. Nah, tinggal kita pertama yang kita pahami bahwa kita ini belajar kan tentang Tibun Nabawi. Iya. Tibun Nabawi itu pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi di sini kita belajar mengkaji di sana bahwa ternyata pengobatan itu ada seninya ya, ada seninya dan ada yang tuntunannya ya, ada tuntunannya. Apalagi kita kaum muslim ya, muslim tentu panduan kita ke Nabi kita dan tentu ada koridor halal dan haramnya dari Allah yang sudah menggariskan bahwa sesuatu itu ada yang haram, ada yang subhat, ada yang halal ya. Nah, di mana bagaimana kitanya memilih itu. Nah, jadi 4 syarat kesembuhan itu yang pertama yang terpenting yaitu keyakinan. Yakin, likuli dain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Dan obat itu sebagai wasilah. Dokter itu juga sebagai wasilahnya ya, kita berobat ke dokter atau ke tabib itu sebagai wasilahnya. Obat juga kita konsumsi. Nah, untuk kesembuhannya itu hak Allah, ya. Jadi kita harus yakin, jalani dengan ikhlas ya. Sampai dok kalau aku tidak sembuh cak mano atau ini bisa sembuhnya kapan dok? Ya, ya, atau ini katanya dok ini tidak bisa sembuh selamanya. Nah, ya, saya pakai bahasa daerah, jadi bahasa Parawumule. Jadi katanya ini kok kayak penyakit saya ini kata si A atau si dokter A itu tidak bisa sembuh dok, harus makan obat selama-lamanya. Atau juga ada yang merasa itu tadi pesimis, ya. Pesimis bahwa obat kayak ini bisa sembuh apa? Nah, bisa sembuh atau tidak? Dia ragu-ragu. Ragu-ragu harus yakinkan dulu, ya. Kita jangan kalau mengkonsumsi sesuatu ragu-ragu, jangan, nanti nggak maksimal. Bagaimana kita bismillah, yakinkan pelan-pelan, mungkin awalnya ragu, terus kita lakukan bismillah, yakin, insya Allah kesembuhan akan ada. Likuli dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau kita juga belum sembuh, itu semuanya ada proses. Karena penyakitnya ya, itu tadi ada akut, ada subakut, ada yang kronis, ada yang sudah degeneratif. Di mana sakit kita itu? Kalau sakitnya akut, saya pastikan, insya Allah, karena saya sendiri punya anak yang alhamdulillah ya, nggak kapok melahirkan dari waktu kejadian anak pertama sampai alhamdulillah Allah kasih 8 orang anak, jadi sudah merasakan pasti anak itu kan ada sakit ya, ada demam, ya. Nah itu kondisi akut mereka ya, kita tangani dengan waktu yang cepat. Ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, gitu ya. Sembuh mereka, alhamdulillah. Tanpa harus kita bawa ke sampai dirawat di rumah sakit. Semoga terjauhkan dari itu ya. Nah itu, jadi tahapannya kalau masih akut itu insya Allah. Ya seperti saya sendiri itu masuk penyakit yang subakut ke kronis gitu, kayak tipes ya. Tipes itu dari kecil kita sering tipes kan udah lama itu penyakit. Tapi semua bisa sembuh ya. Ingat tipes itu carrier, pembawa. Ibu-ibu kalau yang sudah ada riwayat tipes wajib tuh
Kalau apalagi yang ibu yang belum punya anak, kemudian dia punya anak, sebaiknya dari muda sekarang ini sebelum punya keturunan, obatilah betul-betul tipesnya Sampai sembuh dok. iya, nanti anaknya masih bayi udah mencret-mencret, sakit, didiagnosa tipes, masih kecil udah sakit tipes ya. Ternyata yang nularin ibunya. Ya, penting sekali jaga kesehatan kita. Tadi betul-betul kita obatin ya, perbaiki kalau kita sakit. Sabar ya, yakin bahwa insya Allah kesembuhan itu ada. Terus yang kedua, apa Mbak Win? Yang kedua, contekan dulu. Ada contekan Mbak Win, nggak apa-apa. Kawan-kawan juga buka contekan di Diktat KHT halaman berapa nih? Di herbalogi ya. Diktatnya itu tentang herbalogi halaman nih, rukun penyembuhan ya. Di halaman, kalau di buku saya ini 56. Ini juga ada dok di aplikasi resep herba HMI. Oh iya. Jadi di bagian panduan itu ada rukun penyembuhan. Jadi yang belum ada buku diktatnya bisa download langsung di Play Store ya. Iya. Jadi tadi yang nanya yang kedua dok ya? Iya. Ini jawab ya. Oke. Jadi yang kedua itu adalah amalan yang continue. Iya, jadi istiqomah ya. Istiqomah, continue. Jangan sampai kita konsumsi herba, hari ini makan 1 kali, besok makan 1 kali, besoknya lupa. Padahal resepnya 3 kali sehari ya. Iya. Nah, jadi kalau herba itu nggak bisa juga ya kalau kita cuma 1 kali, dosisnya juga kurang ya. Nah ini maka berkelanjutan, rutin konsumsi. Tadi kita yakin, jadi ikhlas ngerjainnya. Iya, ya. Jangan sampai nggak ikhlas ngerjainnya. Aduh, ini kok sudah pakai sembuh gitu ya. Iya. Nah, jadi berkelanjutan konsumsinya, ya. Jadi kita istiqomah, sabar. Seperti bagaimana juga cerita ada Fulan, ya Rasulullah, si Fulan sakit, beri dia madu. Sampai berapa kali ngulang belum sembuh kan? Sampai akhirnya sembuh. Itu bahwa sabar dan istiqomah pakainya. Iya. Bisa penyakit itu sembuh dalam 1 kali, tapi ada juga yang bisa berkali-kali dulu. Ya, bisa. Jadi kalau kita menyadari bahwa sumber penyakit datang dari makanan sehari-hari ya, bisa saja kalau kita belum sembuh itu mungkin yang memacu tidak sembuhnya kita cepat itu dari makanan. Ada ya seseorang yang hobi misalnya makan keju. Dia tiap hari itu hampir pagi itu makan keju misalnya. Ternyata tapi dia pengobatan nggak sembuh-sembuh. Ternyata dari kejunya itu membangkitkan. Oh. Ada juga ya, ada teman saya dulu, dia pengen diet, pakai herba HNI diet, tapi tiap hari sore hari ngebakso terus, ya, ke pasar dehnya, makanan kesukaannya itu, Tiap hari. hampir tiap hari. Nah, jadi bukan salah herbanya ya, yang penting juga itu berkelanjutan, juga makanan. Ya, kita kurangin racun yang masuk dalam tubuh kita, walaupun tidak bisa 0 racun yang masuk. Kok racun kita makan? Iyalah, kita hirup udara, kan pasti ada knalpot ya, polusi itu pasti ada. Dari minuman mungkin ya, dari air mineral yang kita minum dengan karena pakai plastik, masih ada masuk. Tapi kan kita minimalisir, jangan sampai terlalu banyak yang masuk tubuh kita. Iya. Nah ini perlu waktu ya, jadi kita istiqomah. Kemudian apa yang ketiga? Lihat lagi. Jadi yang ketiga itu adalah munculnya krisis penyembuhan, healing crisis. Yang ketiga, iya. Terus yang keempat, dosis yang mencukupi. Yang kita yang keempat dulu. Okay. Dosis yang mencukupi. Dosisnya harus cukup. Gimana? Kalau kita konsumsi, misalnya kalau kita juga sekolah. Ya, kalau kita kelas 3 tapi kita belajar di kelas 2 terus nggak naik-naik nanti ya, maka perlu sesuai dengan dosisnya di kelas 3. Ya. Begitu juga penyakit kita. Ada nih kata Umi Sabil ya, di kelas kuliah beliau pada kami,
ada katanya yang sudah rusak gitu ya, tubuhnya udah penuh racun, tapi mau makan herbanya dikit. Contohnya yang kanker, ya, kanker bisa nggak dok? Cuman hanya karnokap aja? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena tubuhnya itu udah banyak racun. Kalau udah kanker itu, ya harus banyak dibersihkan. Bersihkan apa? Ususnya terutama. Ususnya dibersihkan, darahnya mau dibersihkan, dan nggak bisa hitungan hari. Ya. Ada kanker payudara mau sembuh dalam waktu 2 hari 3 hari mau cepat sembuh gitu, enggak ya. Maka dia harus dibersihkan. Penyebabnya itu apa? Ya, kanker itu penyebabnya kan ada ketidakharmonisan di dalam tubuh kita. Itu kenapa? Karena adanya tumpukan racun yang tinggi. Iya. Harus dibuang racunnya. Tapi nggak bisa juga racun itu langsung dibuang semuanya dalam waktu dengan herba yang perlu waktu untuk pembersihannya. Kalau enggak nanti dia diusirnya jatuh, nggak kuat dirinya karena dia ada tahapannya, ya. Nah, jadi dosisnya mencukupi. Dia badannya gemuk, ya. Nah itu dosisnya harus mencukupi dan pemberiannya tepat seperti pada anak-anak. Ya harus khusus nih anak-anak, orang yang gemuk, terlalu obesitas atau terlalu berat badannya lebih, terlalu kurus. Terlalu kurus, terlalu gemuk, yang terlalu anak kecil dan lansia. Nah ini pemberian herbanya sebaiknya itu dalam jangan di kapsul karena lebih lama diserapnya. Iya. Baiknya dibuka kapsulnya, bisa dimasukkan dalam teh, bisa dalam herba API coffee, ya, bisa dalam susu, bisa dalam madu, ya. Dari kurma, nah itu dimasukin herba-herbanya, dikocok. Ya, kalau kita belajar kimia, ya, itu luas masanya itu jadi lebih kan. Kalau penampang karena dia kecil-kecil, butir kecil-kecil, jadi luas permukaannya lebih lebar dan mudah diserap oleh tubuh kita, begitu. Ya, jadi pemberian pada apa tadi? Anak-anak, balita, ya. Itu kemudian pada yang lansia yang terlalu gemuk dan terlalu kurus itu sebaiknya herbanya itu dibuka ininya kayak kapsul-kapsulnya biar lebih mudah diserap tubuhnya, lebih maksimal ya. Kalau misalnya kita pakai kapsul mungkin 20%, 30% aja yang masuk, tapi kalau dibuka kan lebih bisa sampai 70%. Ya. Nah, jadi dosisnya harus cukup. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya tadi udah disebut ya, berlakunya direction of cure. Ya, direction of cure itu bukan efek samping obat ISO kalau bahasa kedokteran itu ISO ya. Tapi ini bukan, DUC itu direction of cure itu di mana krisis penyembuhan. Jadi herba itu masuk ke dalam tubuh kita, mengalami reaksi ya, ada reaksi. Herba itu kita konsumsi, tentu diharapkan ada reaksi. Kalau di tengah-tengah aja, ini cukup atau enggak dosisnya. Nah, dengan adanya reaksi itu artinya tubuh kita mengalami ada suatu perubahan gitu ya. Nah, ada perbaikan di dalam dia berusaha untuk mendetoks, memperbaiki ya. Nah, ini bukan efek samping. Apa sih tanda-tandanya DOC? Ya, DOC itu pertama bisa berpindah dari atas ke bawah. Mungkin dianya di bagian atas kepalanya yang sakit ya, badan ininya mungkin bisa ke pegal-pegal di kaki jadinya. Gak apa-apa, lanjutin aja. Yang kedua bisa terasa di bagian pinggang dan telapak kaki ya, bisa juga mengulang sejarah lama. Contohnya dulu ada seorang pasien saya itu, dia itu ada gangguan ginjal. Iya. Udah lama, udah bertahun-tahun dia gangguan ginjal, kemudian berobat, saya kasih herba, tapi nggak rutin dikonsumsinya, karena dia bekerja jauh di Kalimantan sana, ya istrinya di sini, beliau konsumsi nggak rutin. Belum juga punya keturunan saat itu ya. Jadi akhirnya
waktu istrinya pengen punya momongan, Bu. Gimana mau momongan? Suami ibu di Kalimantan, ibu di Prabu Muli. Jauh. Apa obatnya salah satu ngalah mau ke Kalimantan atau ke Prabu Muli gitu. Alhamdulillah suaminya yang tugas pindah ke Prabu Muli. Ternyata rezeki bisa dicari. Nah, sampai di Prabu Muli kembali dia baru rutin konsumsi herbanya untuk gangguan ginjalnya. Alhamdulillah ada perbaikan, cuman mengalami DOC, mengulang sejarah lama. Sakit pinggangnya ya, sampai ke praktek, bu dokter sakit pinggang saya. Ini alhamdulillah Pak ada DOC-nya, tapi mungkin minum Bapak yang kurang, obatnya berbahaya. Nggak cocok nih, pasti. Nggak cocok ya. Padahal itu ada reaksi yang perbaikan. Nah, itu caranya bagaimana? Cek minum air putihnya. Mungkin minum air putihnya kurang ya. Jadi harus perbanyak minum air putih. Air putih itu idealnya ya, kalau kita tidak konsumsi herba itu 2 liter ya, seperti yang kita belajari 8 gelas sehari gitu. Tapi kalau kita ada aktivitas ya, kemudian kita juga konsumsi herba, itu minimal 2,5 sampai 3 liter lah kita konsumsi. Terutama di waktu sebelum subuh, sudah sebelum subuh konsumsi minum, jangan lupa. Kalau kita lebih bagusnya lebih pagi kan, lebih cepat minumnya sampai waktu sebelum maghrib itu diperbanyak minum. Kalau malam minum tetap, tapi jangan terlalu banyak, nanti terganggu tidurnya mau. Bolak-balik kamar mandi. Iya, jadi yang terbanyak itu waktu sebelum subuh ya sampai sebelum maghrib. Itu kita perbanyak minum air putih. Insya Allah kalau kita rutinkan ini DOC-nya akan berkurang. Ada tapi nggak terlalu mengganggu. Kalau sudah ya, kebanyakan juga belum nomor 1, ini udah ke nomor 2. Apa nomor 2? Yang nomor 2 itu bisa kita kurangi dosis. Ya, kalau sebelumnya 3 jadi 2. Iya. Nah, ini kalau nomor 1-nya udah terjalani, kalau belum coba cek lagi. Pernah saya dulu ya ada pasien yang bekerja di pasar, jualan mainan di pasar. Itu dia sakit lumayan ya. Nah dia datang, aku sakit nih, ya sambil, oh ya Pak minumnya, aku lah banyak ember-ember Bu minum, sambil begitu ya karena lagi marah ya. Nah, saya senyum aja, saya izin minta tolong asisten saya untuk kasih herba minyak MHS ya, balurin, pijetin kakinya. Besoknya dia datang, sudah sakitnya udah hilang. Bu dokter maaf ya kemarin memang aku kurang minum. Jujur. Iya, waktu sakit biasanya bawaannya emosi ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi tetap saja nomor 1 tadi, kemudian nomor 2 ya. Kalau nomor 1 udah terlaksana, tapi kalau belum coba cek lagi. Kalau masih juga nomor 2 ini dari yang sebelum makan jadi setelah makan. Ya. Begitu. Tapi jangan di stop, lanjut aja herbanya. Bisa konsultasikan lagi ke herbalisnya atau ke dokternya, gimana ini, apakah ada tambahan herbanya, bisa kita tambahin herbanya ya. Nah dan juga kenapa mungkin saya juga sinerginya yang kurang ya. Dulu ada, nanti ini yang testimoni nih teman nih, saya resepkan waktu itu untuk obat nafasnya ya. Saya kasih herba madu, gamat, sama engreen. Banyak nian Bu dokter, aku nak konsumsi gamat bayar. Nawar. Ya, jadi dia konsumsi gamat, reaksi DOC-nya lebih rasa, jadi seseknya itu kan karena herba panas aja, enggak deh. Akhirnya setelah rasa enggak itu agak gimana ya, marah gitu, rasanya gimana. Saat itu saya enggak ada, coba tambahin aja yang sesuai yang saya anjurkan. Dia konsumsi alhamdulillah dan sembuh ya. Dan alhamdulillah menjadi ED sekarang. Masya Allah. Ya. Nah lalu caranya lagi untuk, kalau tadi kan udah ya, udah menanggulangi DOC tadi.
dari apa tadi? Kalau kita mengalami krisis kesembuhan, cek air minumnya. Iya. Kalau sudah cek air minum sudah cukup, ternyata masih, baru kita kurangi dari dosisnya. dosisnya kurangi. Kalau masih juga setelah makan. Tapi jangan stop, lanjut saja. Ya, Harus yakin, konsultasikan. Dok, ya. Konsultasikan kalau pegel-pegel tadi terasa oleh si MHS gitu ya. Ya, kalau terasa yang sulit tidur, masih sulit tidur, memang nggak bisa langsung cepet ya. Kalau udah gangguan tidur, apalagi udah makan obat tidur yang cukup lama, mau pulih bisa tidur dalam hitungan 2 hari, seminggu, ya nggak bisa. Karena tubuh kita perlu perbaikan irama tidurnya, ya. Dan ini mitranya Pak Adit, dia dulu belum ya datang ke klinik, belum jadi agen HNI, datang sambil wajah yang sangat memelas dan sedih. Nah, itu karyawan saya nih, Mbak Reni yang menerimanya, itu kalau beliau datang rasanya mau pergi dari tempat duduknya, saking nggak teganya lihat wajah ibu itu yang ingin menangis terus bawaannya ya. Datang nangis, nah aku nih lah 6 bulan tak bisa tidur, apa setahun deh begitu lama ya, pokoknya begitu lama dia sudah depresi, nangis, ngucur air mata, nggak bisa tidur. Iya, yang dilakukan kasih curhat sebentar ibu itu, kalau curhatnya bisa 2 jam saya nggak bisa, jadi kita juga batasin ya, keluarkan unek-uneknya, kemudian kita kasih herbanya. Apa waktu itu saya berikan herbanya, nih prokumin ya, prokumin, kemudian EGM, dan juga Bu kalau ini Bu biasanya bangunnya agak siang kan, jadi lesu-lesu gitu. Kemudian mandinya air panas, jangan. Kalau pagi tetap air dingin, Ibu bangun tetap jangan tidur lagi sudah subuh, ya. Lalu kalau sore mandi air hangat. Lakukan rendeman kaki. Pakai apa rendeman kakinya? Kasih andrografis dan garam, itu direndam kaki. Seger, jadi badan tuh lebih segar. Kalau nggak bisa juga mandi malam nggak apa-apa, pakai air hangat tapi ya. Iya. Nah itu minum susu kambing. Paginya minum sari kurma, hindari makanan-makanan junk food, ya makanan yang terlalu asin ya. Ya pokoknya kurangi asin sama goreng-gorengan, banyakin buah-buahan. Tadi dikasih sari kurma, madu, EGM. Alhamdulillah kunjungan kedua masih nangis, kunjungan kedua, ketiga masih juga nangis. Keempat wajahnya itu agak senyum dikit, alhamdulillah. Ya. Kelima udah senyum, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Bertahap gitu. Dok ya. Iya. Dan ada juga itu Bu Pon ya. Nah beliau juga mengalami, ya, dan sekarang jadi pengguna setia walaupun udah bisa tidur. Beliau jaga kesehatan, itu prokumin propolisnya nggak lepas tiap ini. Kadang prokumin habat, kadang prokumin propolis, dia konsumsi sama minum sari kurma gitu. Alhamdulillah dia tetap udah bisa tidur, tapi untuk jaga kesehatan kata promotif ya. Iya, promotif, bukan preventif aja tapi promotif ya, wearnya jadi energi. Dulu datang ke sini begini, lalu kalau datang Bu dokter, nah gitu, apa kabar Bu, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Insya Allah. Jadi punya tahapan-tahapan itu. Insya Allah kalau kita jalani kita jadi sehat. Nggak terasa. Iya. Apa nih kabar-kabar teman-teman? Masih nyimak ya? Masih ya. Suara kita jelas ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi Windy juga punya cerita mitra gitu. Salah satu DOC beliau itu penyakit yang lama balik lagi Dok. Jadi dulu tuh beliau pernah ada kayak sinus gitu kan. Udah diobatin. Nah ada penyakit lain lagi, terus dikasih herbal lah sama kita. Tapi setelah konsumsi sekitar 1 minggu atau 2 minggu, dia bilang kok sinus saya balik lagi. Itu masuk salah satu DOC Dok? Bisa ya, bisa tidak. Coba cek dulu apakah dia ada herbanya dikonsumsi rutin, ya. Jangan langsung aja bilang DOC, mungkin saja dia kurang herbanya, bisa juga itu tadi dia ada makanan yang pencetus ya,
ingat teman-teman bisa simak lagi penjelasan Pak Sudarmadi tentang pernapasan, sistem pernapasan apa yang kalau untuk sinusitis yang tidak boleh. Dari Umi Sabil juga ada sering penjelasannya dia, AIS online. Bahwa kita bisa jadi dari makanannya, mungkin dia terlalu banyak makanan yang karbohidrat tinggi, ya, makanan pedas-pedas, ya. Nah mungkin itu. Atau juga sering makan banyak makan es. Herba jalan, es jalan. Iya, mungkin esnya makanan yang dingin-dingin bisa membangkitkan. Jadi jangan juga ini DOC, belum tentu. Dok, ya. Bisa karena ya dia nggak ada banyak efeknya, terus tadi makanan-makanan luar yang tidak sehat itu masuk lagi. Harus diberikan herbanya lebih banyak lagi untuk detoxnya gitu. Jadi mesti diketahui riwayat beliau selama memakan herba itu, Dok, ya. Iya.